Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sedikit menyinggung itu hadis yang ke-38. Kita masih di dalam babus sabr, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu faqultu, suatu hari aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau dalam keadaan penyakit demam, sakit demam. Faqultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aqu wa'aqan syadidan, sungguhnya engkau ini sakit demam dengan sakit yang sangat sekali, yang sakit yang parah, demam yang parah. Qala, maka Nabi SAW menjawab, ajal, betul atau iya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, sungguhnya aku ini demam seperti halnya dua orang demam di antara kalian. Qultu, kemudian aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, zalika anna laka ajrain, apakah oleh sebab itu engkau pun memperoleh dua pahala? Qala, maka Nabi SAW menjawab, ajal, betul, zalika kadzalik, demikianlah saya penyakit demam 2 kali lipat, begitu juga dengan pahala saya juga mendapat 2 kali lipat. Kemudian kata Nabi SAW, ma min muslimin yusibuhu adza, siapa saja di antara muslim yang ditimpakan sesuatu adza, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diingini atau disenangi dari penyakit tentunya. Barang siapa muslim yang ditimpa suatu penyakit, syaukatun fama fauqaha, bahkan duri yang menusuk atau yang di atas dari duri tersebut, illa kaffarallahu biha sayyi'atih, kecuali dengan penyakit yang dia derita itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya. Wa huttat anhu dzunubuh, dan itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya.
kama tahuttus syajaratu waraqaha, dan penggugur dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daunan ya dari pohonnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, anna Aba Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mau'uqun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jakanda penyakit renduk. Alaihi qatifatun wa wada'a yadahu 'alaiha, di atas beliau atau beliau sedang memakai selimut lah. Beliau taruh selimut itu di atas badannya, bersimbut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sedang sakit renduk atau panas. Fawajada hararataha fawqal qatifati, ternyata lekan atas simbut nenek sampai panas netunu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tembus sampai atas simbut panasna. Faqala Abu Sa'idin, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkatakan, ma asyadda harra hummak ya Rasulullah, santer ke sakit, santer sangat panas ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala, begitulah kami para nabi itu dilipat gandakan musibah itu, lipat ganda yang timpa kami, musibah, penyakit, wa yudha'afu lanal ajr, dan dilipat gandakan pula pahala. Sean sakit, sean lui pahala dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an, siapakah yang paling berat cobanya atau ujiannya atau musibahnya, aiki paling belik musibahnya ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW menjawab, al-anbiya'u, para nabi. Paling belik cobana adalah pertama para nabi. Qala thumma man, Ibnu Mas'ud berketuan Malik, terus aike paling belik cobana setelah para nabi. Nabi SAW menjawab, al-ulama, ulama, nabi, ulama. Qala thumma man, Ibnu Mas'ud berketuan Malik, terus aike setelah para ulama. Qala thumma salihun, dengan soleh. Urutannya. Kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-aba'ata yalbasuha. Adalah orang-orang soleh itu diuji dengan kepakiran, kemiskinan, derek, sampai yakna bedeang pakaian kecuali sai engkaduna nono doang. Dekan Nabi sallallahu. Tidaklah orang-orang soleh itu diuji kecuali dia diuji dengan kepakiran sampai pakaiannya cuma satu yang dia pakai. Wa yubtala bil qummal, dan mereka juga diuji dengan gutu, penyakit gutu, hatta taqtulu, sampai dia mati dengan penyakit itu. Wala ahaduhum kana ashadda bil bala'i min ahadikum bil ata, sungguhnya orang-orang soleh itu senang dia diuji, kata Nabi SAW. Ya, marak senang pe ngembeng pepano, ngomong dengan soleh aja kumbena, karena dengan ujian itu akan menghapus dosa-dosa anak Adam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ita nenek bilang jelo lui ita gawe dosa.
Seharusnya lamun tanggawe dosa no kan istighfar eta. Tobat timpa Allah Subhanahu wa taala tidak hapus ya dosa enta. Lakukan istighfar endah jarang ita. Istighfar endah jarang ita istighfar. Ya. Atau istighfar ita lagu kurang cukup masih. Ingin ngapus dosa enta no. Oleh sebab itu Allah memiliki cara yang lain lagi untuk menghapus dosa kita ini. Bagaimana caranya Allah menghapus dosa kita? Yaitu dengan menimpakan kepada kita musibah atau penyakit nih. Atau merangkat terbino ya. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala azan ya. Ya. Wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa muslim dari keletihan, lelah, panggel lawak, keke nasi berangkak paling beci, ya. Ke penyakit atau sedih, takut rasa khawatir, ya, takut miskin, takut naragin takakan, takut datang gempa, takut bebeak sakit, sementara nada biaya misalnya. Kecuali itu akan menjadi penghapus dosa kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara lain lamun kurang istighfar teh timpa ida sampai ita bersiang da yampo ta ya tula siksa wah ya tulang cuci pin neraka. Wah bersih inja ita. Apa aja kedua bersiang ita ba musibah yang ngembang data si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu hadis yang ke-38. Afadal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, husulus sawabi ala anwa'il bala'i ma'as sabr. Ya, akan diperoleh pahala itu ya terhadap musibah-musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba dengan syarat dia harus bersabar. Menurut syaratna. Mun atas sabar jadi mau pahala. Oleh sebab itu kan ya apa kata para ulama no ya dua ruginta mun ta sabar terhadap musibah, terhadap penyakit. Apa ruginta? Penyakit nunu sendiri, ruginta terus dait ya ana ngapus dosanta ya ta mau pahala telu bahkan ruginta. Lamun datang penyakit terus ya ta sabar memprotes ta Allah Subhanahu wa taala kumbi nampo pedatangan penyakit ya Allah. Nih ya mun ya ta sabar no ya no ruginta. Kemudian faedah berikutnya asyaddukum balaan al-anbiya merangkat di Bruno. Orang yang paling besar ujian musibahnya adalah para nabi. Li'annahum makhsusuna bikamalis sabr. Karena para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang dikhususkan ya memiliki kesabaran, wasihatil ihtisab dan mereka memiliki ihtisab yang murni. Wali anna Allah Ta'ala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul itu sebagai contoh. Namun para nabi dan rasul jaina sabar lebih-lebih umatna. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi yang diberi musibah melebihi musibah orang biasa ya. Dan mereka bersabar itu sebagai contoh. Jadi contoh kan. Ante tayata turut para nabi dan rasulno. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita masuk ke hadis yang ke 39. Hadis yang ke 13 siwa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya ujian, cobaan. Ayai mele Allah Subhanahu wa taala timpa dengan nono kebaikan ngembang daya ujian. Dan semakin bele ujianna, semakin berkemele Allah Subhanahu wa taala timpa ia kebaikan. Yang pok nama mukhalafah hadis ini, muni ada wah ngembang kita musibah Allah Subhanahu wa taala aja. Berarti ya ada berkemele timpa kita kebaikan. Bahkan akan kita bacakan hadisnya, ya, bahwasanya sengaja Allah Subhanahu wa taala ngembang kita musibah pin dunia ante tebersih bedait barang ida. Yampok na karing tama sorga doang. Kumbe nampok tekaring tama sorga doang karena wah bersih ta si musibah-musibah yang ngembang si Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama mengomentari hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis yang mutlak, umum. Umum sebenarnya lapasna. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, umum. Dan tidak dikatakan di sini tentang dikaitkan dengan kesabaran. Tidak dikaitkan di sini ada kesabaran, tapi kenapa Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di bab sabar? Kata para ulama, ya, setidaknya kalau kita mengetahui keutamaan ini, ya, maka itu mendorong kita untuk bersabar. Jadi lamun damel kemele Allah Subhanahu wa taala kebaikan timpa seorang hamba, ngembeng dah ya musibah. Dan adapun orang yang ditimpa musibah dan dia tidak bersabar atas musibah yang menimpanya, bukan termasuk di dalam hadis ini. Ya, termasuk lamun na sabar pin musibah, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala ada berkemele bagus timpa ia. Maksud hadis ini adalah Allah berkemele bagus timpa dengan ingembang dan musibah no dengan syarat sabar ya pin musibah nono. Sabar ya pin musibah nono, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata para ulama, bukankah orang-orang kafir mereka pun ditimpa musibah yang sangat banyak? Dengan kafir Anda menerima ya musibah-musibah Anda, kematian, kemiskinan, kefakiran dengan kafir. Bersamaan dengan itu mereka tetap dalam kekufuran, tetap di dalam kekafiran dengan kafir. Mereka sampai mati. Dan ini tidak diragukan lagi, Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang-orang kafir tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa musibah dunia bagi mukmin yang bersabar itu baik bagi mereka? Ya. Ya, karena dengan musibah itu akan menghapus dosanya. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Allah berkemilik bagus timpa dengan ngembang dan musibah, ya, karena dengan musibah nono marangkati buruk no hapus dah dosa seorang hamba ini. Dan ma'asyiral muslimin, musibah dunia nene lamun terbanding si musibah akhirat ja, ya nara apa-apa na musibah dunia, nara banding na musibah dunia lamun terbandingan si musibah akhirat. Jangankan musibah akhirat, musibah kubur doang kah? Karena rak banding nah. Ya. Nestapa yang kita terima di dunia, kesedihan yang kita diterima di dunia, itu tidak ada bandingnya dengan penderitaan atau kesedihan yang kita terima di alam kubur misalnya. Itu jauh lebih ringan musibah dunia ini. Ya. Dan musibah dunia, ma'asyiral muslimin, nono gina hilang. Kumbe jak belek nano berjalannya waktu semakin berkurang sampai lupa ita in musibah dunia ini. Ndek mati nampe no pertama doang na sakit. Nengkan kajak kan biasa ya. Sang bele idap nerasana tekakan musibah mau tanene bu pisah pu tani. Barang inan ta bilang jelo mulakan lagu
sian jelo hilang musibah non. Yampokna musibah dunia aja becian ya lek musibah akhirat ya nara bandingna. Allah taala a'lam. Kita masuk ke hadis yang ke-40. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas ya radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh ya, kita baca dulu anunya yang tadi itu apa namanya? Ma yustafadu minal hadis. Tuh, afadal hadis. Afadal hadis, dari hadis yang tadi, may yuridillahu bi khairan yusib minhu, yaitu yang pertama, al mu'minu mu'arradun lil ibtila'i bi'illatin aw qillatin aw zillah. Seorang mukmin itu pasti akan ditimpakan kepadanya penyakit. Pasti mau penyakit atau sedikit harta. Sedikit harta. Apa kata Allah SWT dalam Al-Qur'an? Bacaan ayat yang pertama di bab ini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Sedikit harta. Ya. Wal anfus was samarat. Kehilangan jiwa, kehilangan orang yang kita cintai, itu juga pasti akan menimpa kita. Begitu juga was samarat, buah-buahan, sedikit buah-buahan. Kadang-kadang lolon kayu no, lolon buluan no ya na rebua, atau lolon durian no kan kadang-kadang ya na berbuah musim nenek padahal musim na kan. Dan itu ujian dari Allah SWT. Punti menceret, gabah no seda misalnya. Nah, semuanya ujian dari Allah SWT. Lamun tasabar terus tak ihtisab, mengharap pahala karena Allah SWT, mau tak pahala ya nono endait endah hapus dosa anta. Ya, jadi setiap muslim itu pasti akan ditimpakan kepadanya berupa penyakit, au qillatin, atau kekurangan, au zillah, atau gangguan, atau dia direndahkan kadang-kadang oleh orang. Wa inna ma kana ma yusibu minhu khairan halal lima fihi minal luju'i ila Allah taala. Dan itu ya, segala yang menimpanya itu supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lan lima fihi min takfiris sayyi'at. Ya. Dan konsekuensi dari itu semuanya itu ya sebagai penghapus dosa salah dan dosa anak Adam ini. Nah, kita masuk ke hadis yang 40. Wa an Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati, li dhurrin asabahu, karena kemudaratan yang menimpanya. Karena gina datang timpa manusia sesuatu musibah yang besar yang menyebabkan dia lah kumate bae mayan nakang itu saking beratna musibah dait dia, musibah hidup ka ya. Nenek dekat Nabi SAW ya nak kanggo tak berangan-angan gin mate karena beratna musibah indaita nak kanggo. Fa in kana la budda fa'ilan, seandainya terlalu berat ya terima na musibah nenek ina kasa ya na baule na mikul ya musibah nenek, fal yaqul, maka hendaknya dia berdoa. Dia memberikan pilihan ya, dia meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui halnya. Apa katanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, kehidupan aku lamuna bagus hidup nono untuk aku. Nono doana. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan
Wapatkan aku, matikan aku, mati aku, lamuna kematian nono bagus untuk aku. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW melarang seorang untuk berangan-angan mati. Ina kanggo. Ya, ina kanggo atau berangan-angan mati disebabkan kemudaratan yang menimpa kita. Ya, disebabkan kemudaratan yang menimpa kita itu. Baik itu kita ucapkan dengan lisan, ya Allah, pes mati bah aku. Ya na boleh ku ne. Anu ina kanggo. Ya, misalnya anak ta 2 atau telu 4 awan ta endah sunsun tabrakan bue putung gitu kan, be putung ita be tabrakan ya, la ilaha illallah, berat nomor apa jak ni daitan ini tama bale mulajak bebiak-biak nu nangis lagu nang kajak sepi. Oh, berat ndak musibah itu? Berat musibah nono. Ya, ukuranna nu milenta milu mati kan gitu. Ya, sedang nangan ta. Ya, mulajak rame balenta sulun-sulun sepi. Mempat anak ta mati tabrakan, misalnya ngadu truk misalnya atau ngadu engkel. 4 na mati awan teh dah mati. Sepi awan ta bilang jelo barang tano mati. Ya na awan ta doang. Bahkan mesa awan ta doang berat kan. Lagu nenek anak tempat. Be mati be putung. Iya nak kanggo tang gitu. Ya Allah, bapis mati ka aku. Ngete lalu beratna. Ya nara barang ta. Kan gitu. Ono ya nak kanggo. Ya nak kanggo ta berangan-angan untuk dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kumbena ya nak kanggo ta berangan-angan gitu, ya, untuk mati ketika ditimpa kemudaratan, ya. Ada 2 alasan dikemukakan oleh para ulama. Kumbena kempoi anak kanggo ta berangan-angan mati. Pertama, karena seorang tidak tahu apa yang akan dia dapatkan di fase kehidupan selanjutnya. Bisa jadi lebih musibah kehilangan nenek berat memang, lagu bisa jadi pin kubur lebih berat mali. Ya tetuang kan? Ya tetuang. Ya. Bisa jadi dia mendapatkan kemalangan yang lebih dahsyat dari kemalangan kemudaratan yang dia dapatkan di dunia. Karena tidak semua orang yang mati itu lantas serta-merta dia akan berhenti mendapat kemalangan. Ya, na serta-merta hilang langsung kita. Jadi ya tak langsung lupa, ya tak langsung seneng istirahat kah? Lamun tamatenu ya dengan istirahat. Apa kata penyair itu? Laisa man mata fastaraha bimaitin, innamal maita maitul ahya. Kata para penyair, kata para ulama. Bukanlah kematian itu kita beristirahat dengan mati itu. Ya tak langsung istirahat. Jampok na salah dengan ngomong peristirahatannya yang terakhir. Ya, mudah-mudahan mungkin itu sebagai bentuk doa. Lagu pada hakikatnya ma'asyiral muslimin belum tentu istirahat. Sang nasian sakit penderitaan ta, ya. Innamal maita maitul ahya, yang mati itu adalah mati dari hidup dunia. Tapi akan tetap hidup lagi, ya. Oleh sebab itu, ya anak anggota berharap kematian terhadap musibah yang menimpa kita seberat apapun. Apa kata Nabi SAW? Ma min ahadin yamutu illa nadima. Ya nara seorang pun itu mati kecuali yang nyesel. Alapu dengan mati nyesel. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Kumbena pun nyesel dengan mati ya Rasulullah. In kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Lamun dengan bagus, dengan baik, nyesel ya kumbena kiana rombo amal solehna. Nanti na semakin bertambah kedudukanna, meningkat kedudukanna pin sorga, nyesel. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza'. Lamun dengan jelek, dengan jahat,
Nyesel ia mati karena ia sempat tobat. Yang pokoknya nak kanggo ta laku mati. Itu. Karena seorang ketika dia mati bisa jadi dia berpindah dari kemalangan dunia menuju kemalangan yang lebih besar, seperti yang kita katakan tadi. Dikubur sebelum di akhirat. Bisa jadi jika tetap hidup dia semakin menambah amal-amal soleh. Namun masih hidup ya tetuang mudah-mudahan semakin bertambah amal soleh ta. Oleh sebab itu ketika seorang mendapat kemalangan yang besar yang tak dapat dia tahankan, dia tidak boleh berangan-angan untuk mati. Dia hanya boleh berdoa lamun tamele berdoa kanggo ta berdoa apa itu Allahumma ahyini Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li. Ya Allah kehidupan aku lamun bagus hidupno. Seandainya lamun bakal ginku berbuat maksiat ke depan aja atau seandainya amal-amal ginku gawe ke depan nenek adalah amal-amal yang menjurus ke dalam neraka, maka semati wah aku ya Allah. Lagu seandainya lamunna bagus ginku gawe ke depanna berdasarkan pengetahuan dari Engkau ya Allah, maka tetap hidupkan saya. Tetap hidupkan aku. Jadi kita beristighatsah dengan ilmu dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi masa depan. Jadi Allah mesa-mesa dan wang apa kigin terjadi tertuang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia usahakan besok. Apa gina gawe jemaah? Inarak nuang ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya nara dengan nuang embe kelangan gin mati. Dengan nuang. Pin Pontianak buru-buru ngadu mobil lemak-lemak subuh-subuh. Lui parkir pin lampu merah. Jangan parkir nunggu. Mungkin sang santai dalam keadaan santai loh lemak-lemak seger. Marah nyiterang anak sekolah apa kan? Na sangka-sangka gina mati gitu kan. Datang kontainer. Pusu beli. Ngebut, baik mati. Yang pokoknya tetuang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya nara dengan uang mbeki gilangan gin mati. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin tidak ada yang tahu apakah hidup kita ke depan akan lebih baik atau bahkan kematianlah yang lebih baik. Oleh sebab itu ketika kita mendoakan seorang untuk panjang umur, hendaknya kita doakan orang panjang umur dalam kebaikan dan keberkahan. Lamun ta berdoa mudah-mudahan panjang umur pe rombok maksudnya mudah-mudahan panjang umur pe dalam keberkahan dan kebaikan. Karena enarak doang panjang umur lagu pegawaian cenge misalnya kan ini bagus yang gitu sampai 100 umurna lawin nama sembahyang cenge yang gitu 100 umurna lagu rajin sembahyang rajin ngaji bilang ulan khatam tamat Al-Quran nono bagus nono doa namun tak berdoa umur panjang nang getu doa anta atalallahu baqa'ak ala ta'atihi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kumbena na kanggo talaku kematian. Kumbe jak berat musibah indaitano itu di antara alasannya adalah karena jika seorang ketika ditimpa kemudaratan meminta untuk mati, ini menunjukkan bahwa orang ini orang yang berputus asa dan tidak sabar, serta tidak ihtisab kepada Allah. Munta nggetu beli na musibah ndaita terus aduh pesemati ka aku ya Allah, berarti nono nunjukkan kita ya sabar.
ya tersabar, ya. Padahal Nabi SAW sebutkan bahwa seluruh ya kemalangan yang menimpa seorang hamba itu adalah akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya. Ya. Menurut sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya. Telah berlalu hadisnya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan, kan? Hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Nah itu dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya. Lamunna berangan-angan doang ya nak kanggo ya terhadap musibah indaitano gitu belekna berangan-angan mati no ya nak kanggo bapa lagi gin nyemate le nono lebih-lebihan ya nak kanggona ya membunuh diri karena dia menganggap bahwa hidupnya sudah tidak tidak ada artinya lagi dia hidup. Nono ya nak kanggo ya semate na lekna dosa belek nyemate lekne. Apa kata Nabi SAW? Man qatala nafsahu bi syai'in uziba bihi yaumal qiyamah. Ayai nyemate lekna si sesuatu apa ya maka dia akan diazab dengan yang dia pakai membunuh dirinya sendiri. Man zabaha nafsahu bi syai'in zubiha bihi yaumal qiyamah. Ayai nyembelelekna ya dengan sesuatu, dengan pedang misalnya, nah pedang nono gina kadu nyembelelekna penjelo kiamat. Ya, apa kata dalam hadis yang lain? Man qatala nafsahu bi hadidatin. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah, dengan besi, jaa yaumal qiyamati wa hadidatu fi yadi, maka dia akan datang pada hari kiamat sedangkan besi itu ada di tangannya. Yatawajja'u biha fi batni, dia menusuk-nusukkan dengan besi itu perutnya. Lamun tersemate leta si pedang gorok kali tenggetu si pedang dengan besi nono selun-selun nganti tapin jelo kiamat tusuk-tusuk ta leta. Itu di dalam neraka jahanam, fi nari jahannam khalidan mukhalladan abada. Itu dia kekal di situ, artinya dia kalau dia mukmin itu dia lama dia melakukan hal itu, disiksa dengan itu. Wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi. Ya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan dengan racun, maka racun itu pada hari kiamat di tangannya. Yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan abada. Maka dia mengkonsumsi terus racun itu dan dia sakit dengan racun itu di neraka jahanam dan dia dalam waktu yang sangat lama dia kekal abadi di situ. Oh, nyempuk ni nak kanggo tabarangan-angan gin mati doang ya nak kanggo, apalagi tanya mati le ta. Wa man taradda min jabalin, barang siapa yang naik ke gunung, faqatala nafsahu, kemudian dia terjun dari gunung itu, ya, dia membunuh dirinya, fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia pada hari kiamat itu terjun ke api neraka jahanam pinjuluk kiamat dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Wallahu taala a'lam. Jampira semaikna wande semaikna karena ini sudah 3 hadis bacaan ta. Gantung lekna. Iya gantung. Bagi dengan ya. Pancung maksudnya. Pancung yang semati deh.
pancung. Kena kira ini. Lamun dengan menegakkan kisos tidak mengapa, misalnya wahnanya mati, misal dengan kan pin Arab Saudi kan tegaangna hukum Islam memang nono lamun nanya mati no semati ya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pembunuhan yang hak dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Ini termasuk pembunuhan yang tidak mengapa, dan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Nuno jangan kumbe-kumbe. Ya. Wallahu taala a'lam. Harap lain Malik. Atau kita baca anunya dulu sedikit. Kita baca faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama faedahnya at-tafwidhu wat taslima lillahi ta'ala fi ikhtiyaril hayati awil mauti. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala pada pilihan apakah kita ini hidup atau mati. Yang kita berdoakan itu bro, deh. Lamun bagus ku hidup jaya Allah, ba pehidupang aku. Lagu lamunnya na bagus ku mati aja. Ba ku mati wah ngatu na kumbi-kumbi. Lamun ngatu aja, gitu. Ya. Kemudian di antara faedahnya la karahata fi tamannil mauti syauqan lillah. Ya na kumbe-kumbe ta berharap mati, kumbena lamun ta kangen timpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang khusuk lalu ita ngetono lah mai jamak rasana khusuk nene. Wis mati aku ya Allah ante ku becat pada barang epe nya nakang ina kumbi-kumbi. Au syahadatan fi sabilillah, atau dengan imele mati pin syahid di jalan Allah ina kumbi-kumbi noja. Perang. Lah ina kumbi-kumbi ku mati nang kane dalam perang misalnya kan. Nene aja ina kumbi-kumbi. Au liyudfana fi baladin syarif, atau supaya dia mati di tempat yang dimuliakan, misalnya ya Allah pes mati aku Mekah. Nono jana kumbe-kumbe. Ya, haji nene ya na kumbe-kumbe aku mati pin Mekah. Gitu. Gitu karena mun ta mati pin Mekah kan mau ita syafaat daku. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au li khaufi fitnatin fid din, atau dia takut ya terhadap musibah di agamanya. Ya na kumbe-kumbe mati. Ya. Imam Bukhari karena beliau berat rasa ada beliau difitnah Imam Bukhari. Akhirnya beliau termasuk ulama yang berangan-angan untuk segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau difitnah, ya, itu menyebabkan beliau berangan-angan untuk dimatikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Imam Bukhari, dan akhirnya beliau segera meninggal dunia Imam Bukhari. Ya. Nah, lamun takut fitnah pin agamanta sang lamun tetap hidup kupur dita misalnya belik sekali fitnahna. Ya, apa kata Nabi SAW? Jika kalian diperintah oleh orang-orang yang baik, kemudian jika orang-orang kaya itu dermawan, maka atas bumi itu lebih baik bagi kalian, kata Nabi SAW. Akan tetapi jika kalian sudah diperintah oleh orang-orang yang jahat dengan zolim, merintah hepe, terus dengan kaya nenek namanya bersedekah, maka bawah bumi itu lebih bagus bagi engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun takut pin fitnah nimpa ita nyebabang ita gin kupur timpa Allah Subhanahu wa taala aja. Ya. Yana kumbi-kumbi. Ngatu. Al-insanu la ya'lamu min aina ya'tihil khaira. Manusia itu tidak mengetahui dari mana akan datang kebaikan itu. Farubama takunu hayatuhu ma'al masaibi wasyada'idi khairal lahu. Ya, bisa jadi ya hidupnya dengan mendapat musibah itu ya itu lebih ya baik bagi dia. Lamun tamu musibah kumbe jak belek kak sampai teberangan mati. Minimal sabar lah. Sabar doang enggak nanti. Terus tahu harap pahala timpa Allah Subhanahu wa taala.
Kumbe jak belek nano sabar wah. Tahan itu maksudnya. Ya. Au takunu wafatuhu khairan lahu biimtina'i 'anil ma'asi. Atau bisa jadi dia mati itu lebih baik bagi dia karena dia akan berhenti melakukan dosa. Ina kumbe-kumbe ku mati lamun bakal-bakal gin gawe dosa. Fa'alal mu'min ay yufawwidha amrahu ila Allah. Maka seorang mukmin itu seyogyanya dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Yang pokna kanggo nenek jakna berdoa nenek, Allahumma ahyini ya, in kanatil hayat khairan li. Ya Allah pesmate wah aku ya, atau kehidupan aku lamun bagus hidup nono untuk aku ya. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, atau semate aku lamuna kematian no bagus bagi aku. Wallahu taala alam. Nah, harap berketuan Malik. Sila.